Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Larissa Aprilia, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun ajaran 2022. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi analisis framing, analisis semiotika, dan analisis naratif. Analisis framing, analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas. Analisis ini juga digunakan untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media. Ada dua esensi framing utama, yakni bagaimana peristiwa dimaknai dan bagaimana fakta ditulis. Analisis framing merupakan metode analisis teks sebagaimana analisis isi kuantitatif. Namun, keduanya mempunyai karakteristik yang berbeda. Dalam analisis isi kualitatif, yang ditekankan adalah isi dari suatu pesan atau teks komunikasi. Sementara, pusat perhatian analisis framing adalah pembentukan pesan atau makna dari teks. Framing melihat bagaimana teks atau pesan dikonstruksi oleh wartawan dan media serta bagaimana menyajikan kepada halayak. Pada dasarnya, analisis framing merupakan versi terbaru dari pendekatan analisis wacana, khususnya untuk menganalisis teks media. Gagasan mengenai framing pertama kali dilontarkan oleh Watterson tahun 1995. Mulanya, framing dimaknai sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan mengorganisir pandangan politik, kebijakan, dan wacana serta menyediakan wacana kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas. Dalam perspektif komunikasi, analisis framing dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta. Terdapat dua rumusan atau model. Yang pertama, model Van dan Kossik yang merupakan modifikasi dari dimensi operasional analisis wacana Pandik. Yang kedua, model Gamsondan mengoperasikan 4 dimensi struktural teks berita sebagai perangkat framing, yakni sintaksis, skrip, tematik, dan retoris. Analisis naratif. Penelitian naratif menurut James Kriber dan Kimberly Ansersel 2019 adalah studi tentang kehidupan individu seperti yang diceritakan melalui kisah-kisah pengalaman mereka, termasuk diskusi tentang makna pengalaman-pengalaman bagi individu. Menurut Webster dan Metrovan, narasi atau naratif adalah suatu metode penelitian di dalam ilmu-ilmu sosial. Inti dari metode ini adalah kemampuannya untuk memahami identitas dan pandangan dunia seseorang dengan mengacu pada cerita-cerita atau narasi yang ia dengarkan atau tuturkan di dalam aktivitas sehari-hari. Analisis naratif adalah sebuah paradigma dengan mengumpulkan deskripsi peristiwa atau kejadian dan kemudian menyusunnya menjadi cerita dengan menggunakan alur cerita. Dari kedua pendekatan tersebut, pendekatan kedua adalah untuk menekankan berbagai bentuk yang ditemukan pada praktek penelitian naratif. Misalnya sebuah autobiografi, biografi, dokumen pribadi, riwayat hidup, personal account, etnobiografi, autoetnografi. Struktur naratif menggunakan pendekatan kronologis seperti menguraikan peristiwa demi peristiwa dibentangkan secara perlahan mengikuti proses waktu, slowly over time, ketika menjelaskan subjek studi mengenai budaya saling berbagi di dalam kelompok, a culture sharing group, narasi kehidupan seseorang, the narrative of the life of an individual,
atau evolusi sebuah program atau sebuah organisasi. Evolution of a program or an organization. Menyempitkan dan memfokuskan pembahasan. Laporan juga bisa seperti pendeskripsian berbagai kejadian berdasarkan tema-tema atau perspektif tertentu. Gaya naratif dari studi kualitatif bisa juga mengerangkakan sosial tipikal keseharian hidup seseorang atau a typical day in the life dari seseorang individu atau kelompok. Karakteristik penelitian narasi berfokus pada pengalaman individu dan kronologi mereka. Penelitian narasi menggunakan teknik restoring untuk membangun akun narasi berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara. Penelitian narasi menggabungkan konteks dan tempat dalam cerita. Pembangunan narasi selalu melibatkan menanggapi pertanyaan seperti lalu apa yang terjadi? James Skriber dan Kimberly Answer Self 2011. Analisis semiotika. Analisis semiotika Roland Barthes mengkaji tanda dan bagaimana tanda itu bekerja. Pemikiran ini didasari oleh pemikiran Saussure mengenai tanda yang dibaginya menjadi penanda dan pertanda, di mana analisis Barthes dibagi menjadi beberapa tahap analisis, yaitu denotasi, konotasi, dan mitos. Sistem denotasi adalah sistem pertandaan tingkat pertama yang terdiri dari rantai penanda dan pertanda, yakni hubungan materialitas penanda dan konsep abstrak yang ada di baliknya. Menurut Barthes, pada tingkat denotasi bahasa memunculkan kode-kode sosial yang makna tanda segera tampak ke permukaan berdasarkan hubungan penanda dan pertandanya. Sebaliknya, pada tingkat konotasi bahasa menghadirkan kode-kode makna tandanya bersifat tersembunyi atau implisit. Maka tersembunyi ini adalah makna yang menurut Barthes merupakan kawasan ideologi atau mitologi. Semiotika atau dalam istilah Barthes semiologi pada dasarnya hendak mempelajari bagaimana kemanusiaan memakai hal-hal memaknai. Dalam hal ini tidak dapat dicampur adukan dengan mengkomunikasikan. Memaknai berarti bahwa objek-objek tidak hanya membawa informasi dalam hal mana objek-objek itu hendak berkomunikasi, tetapi juga mengkonstitusi sistem terstruktur dari tanda. Semiotik atau penyelidikan simbol-simbol membentuk tradisi pemikiran yang penting dalam teori komunikasi. Tradisi semiotik terdiri atas sekumpulan teori tentang bagaimana tanda-tanda mempresentasikan benda, ide, keadaan, suatu situasi, perasaan, dan kondisi di luar tanda-tanda. Tidak hanya memberikan cara untuk melihat komunikasi, melainkan memiliki pengaruh yang kuat pada hampir semua perspektif yang diterapkan pada teori komunikasi. Kebanyakan pemikiran semiotik melibatkan ide dasar thread of meaning yang menegaskan bahwa arti muncul dari hubungan di antara tiga hal: benda atau benda yang dituju, manusia atau penafsir, dan tanda. Thank you for watching. Semoga materi yang dijabarkan pada video kali ini dapat mudah dimengerti dan bermanfaat. Bye guys.